Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berikut saya share apa yang menjadi pembahasan pada kali ini. Baik, perkenalkan saya Wadia Sri Asnaniar dengan NIM 34A022031. Nah, ini merupakan tugas dari ujian akhir semester mata kuliah biostatistik dengan dosen pengampu Dr. Rati Sriwardani SSI MKes. Terkait dengan analisis statistik yang berhubungan dengan uji univariat, bivariat, dan multivariat, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang bagaimana analisis statistik pada judul penelitian dengan judul faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus. Nah, sebagai latar belakang, di mana kita ketahui bersama bahwa diabetes mellitus itu merupakan salah satu penyakit yang tidak menular, di mana pada berdasarkan WHO itu menempati urutan keempat prioritas penyakit tidak menular. Kemudian berdasarkan data dari International Diabetes Federation, ditemukan bahwa terjadi peningkatan tiap tahun penderita diabetes mellitus dan angka-angka peningkatan tersebut diprediksikan akan terus mengalami peningkatan bahkan bisa mencapai angka jika disebutkan sekitar 642.800 jiwa pada tahun 2030 dan 783.700 jiwa pada tahun 2045. Di Indonesia sendiri berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2018 didapatkan terjadi prevalensi diabetes mellitus berdasarkan pemeriksaan darah di mana umur lebih dari 15 tahun di Indonesia terjadi peningkatan dari 6,9% pada berdasarkan Riskesdas tahun 2013 menjadi 8,5% berdasarkan Riskesdas 2018. Begitupun juga ketika kita lihat prevalensinya juga terus meningkat. Jadi sama halnya dengan penyakit tidak menular lainnya, diabetes mellitus juga memiliki faktor resiko atau faktor pencetus yang berkontribusi terhadap kejadian penyakit ini. Nah, untuk rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus, di mana tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus. Dan tujuan khususnya yang pertama mendeskripsikan indeks massa tubuh, pengetahuan, pola makan, dan pola olahraga pada pasien diabetes mellitus. Jadi 4 faktor ini. Kemudian yang kedua, mengetahui kejadian diabetes mellitus. Yang ketiga, menganalisis hubungan indeks massa tubuh dengan kejadian diabetes mellitus. Keempat, menganalisis hubungan pengetahuan dengan kejadian diabetes mellitus. Kelima, menganalisis hubungan pola makan dengan kejadian diabetes mellitus. Keenam, menganalisis hubungan pola olahraga dengan kejadian diabetes mellitus. Dan ketujuh, menganalisis faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus. Nah, yang menjadi hipotesis dari penelitian ini yang pertama terbagi atas dua ya, hipotesis alternatif dan juga hipotesis nol, di mana hipotesis alternatif menduga bahwa ada hubungan dari indeks massa tubuh, pengetahuan, pola makan, pola olahraga dengan kejadian diabetes mellitus. Sedangkan hipotesis nolnya tidak ada hubungan indeks massa tubuh, pengetahuan, pola makan, pola olahraga, dan juga tidak ada faktor yang paling berpengaruh. Jadi karena nanti ada uji analisis multivariat. Nah, desain penelitiannya adalah desain korelasi dengan pendekatan cross-seksional, di mana untuk mengetahui hubungan antara variabel independennya, mana variabel independennya yaitu indeks massa tubuh atau IMT, kemudian pengetahuan DM, pola makan, dan pola olahraga yang dihubungkan dengan variabel dependen kejadian diabetes mellitus. Seperti kerangka konsep pada penelitian ini. Jadi variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebasnya ada 4 dan variabel terikatnya 1. Nah,
Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel, di mana diabetes mellitus itu ada dua kategori, yaitu DM dan juga tidak DM berdasarkan kriteria objektif pada kadar gula darah sewaktunya. Kemudian indeks massa tubuh terbagi menjadi normal dan juga tidak normal. Pengetahuan baik dan kurang baik sesuai dengan skornya masing-masing. Kemudian pola makan, berpola makan baik dan juga tidak berpola makan baik, dan juga pola olahraga ya baik dan kurang baik yang diukur berdasarkan kuesioner dan juga penilaian langsung pada pasien. Nah, berdasarkan data penelitian yang diinginkan, sehingga analisis penelitian pada kesempatan ini, yang pertama analisis univariat, di mana dilakukan untuk mengetahui bagaimana distribusi frekuensi dari variabel independen dan dependennya, di mana variabel independennya itu IMT-nya, pengetahuan, pola makan, dan pola olahraga. Sedangkan variabel dependennya yaitu kejadian diabetes mellitus. Untuk analisis bivariat, kita menganalisis data variabel menghubungkan antara dua variabel. Jadi uji yang digunakan adalah uji C-square. Dan kemudian kami melakukan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik berganda karena variabelnya merupakan variabel data-data kategorik. Yang pertama, analisis univariat. Di sini mendeskripsikan bagaimana indeks massa tubuh, pengetahuan, pola makan, dan pola olahraga, serta mengetahui kejadian diabetes mellitus. Nah, jadi analisis yang digunakan pada SPSS, caranya dengan menganalisis deskripsi statistik dan juga frekuensi, sehingga didapatkan jumlah distribusi dari masing-masing variabel. Nah, ketika kita sudah menganalisis tadi berdasarkan frekuensi, maka didapatkanlah nilai outputnya bagaimana pengetahuan, pola makan, pola olahraga, dan kejadian DM, dan seterusnya. Nah, mulai dari indeks massa tubuh. Nah, dari hasil analisis didapatkan berdasarkan kategori normal dan tidak normal. Untuk indeks massa tubuh normal sebanyak 66 atau 62,3%, tidak normal 40, 37,7%. Ya, dan diketahui bahwa menunjukkan bahwa sebagian besar responden itu memiliki indeks massa tubuh yang baik atau normal ya, sekitar 62,3%. Selanjutnya, variabel pengetahuan. Dari variabel pengetahuan diketahui distribusi responden, lebih dari setengah responden memiliki pengetahuan yang kurang baik ya, yang kurang baik, yaitu sebanyak 54,7%. Selanjutnya pola makan. Pola makan, distribusi responden berdasarkan pola makan itu sebagian besar memiliki pola makan yang baik atau 53,8%. Sedangkan berdasarkan pola olahraga didapatkan juga sebagian besar memiliki pola olahraga yang baik, yaitu 64,2%. Selanjutnya, dari kejadian diabetes mellitus, dari 106 responden, ada 70 responden atau 66% responden itu mengalami atau merupakan penderita diabetes mellitus. Sedangkan 34% tidak menderita DM. Nah, berikutnya adalah analisis bivariat. Analisis bivariat itu untuk menganalisis hubungan dari masing-masing variabel. Jadi variabel independen dan variabel dependen. Mana indeks massa tubuh dengan kejadian diabetes mellitus dan seterusnya. Baik, masing-masing kita akan uji bivariat karena ini merupakan data kategorik, di mana kita mengkategorikan masing-masing variabel sehingga uji bivariat yang digunakan adalah uji C-square dengan tingkat kemaknaan atau alfa 0,05. Nah, caranya dengan pada SPSS, analyze, kemudian kita cross-tab, kemudian memilih chi-square, checklist juga risknya. Kemudian kita continue. Dan hasilnya adalah hubungan yang pertama, hubungan antara indeks massa tubuh IMT dengan kejadian diabetes mellitus. Hasil dari SPSS menunjukkan yang kita ambil adalah 0,018 karena dapat diketahui karena tidak ada nilai expected
yang kurang dari 5, expected count-nya kurang dari 5, maka nilai yang dipakai adalah ini memenuhi syarat dari uji chi-square, sehingga eh, hasil uji statistik yang diambil adalah chi-square yaitu 0,018, sehingga dapat disimpulkan karena P-nya kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian diabetes mellitus. Selanjutnya, analisis hubungan pengetahuan dengan kejadian diabetes mellitus. Nah, sama halnya seperti variabel sebelumnya, pada variabel pengetahuan juga tabel 2x2 layak kita uji chi-square karena tidak ada nilai ini null cell ya, yang nilai expected-nya yang kurang dari 5, sehingga nilai yang dipakai adalah persen chi-square 0,000 atau kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian diabetes mellitus. Selanjutnya, hubungan pola makan dengan kejadian diabetes mellitus. Nah, dari hasil analisis statistik juga menggunakan chi-square, karena nilai expected count-nya kurang dari 5, maka yang diambil adalah nilai dari persen chi-square 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan kejadian diabetes mellitus. Yang keempat, hubungan pola olahraga dengan kejadian diabetes mellitus. Nah, sama halnya juga karena tidak ada nilai expected yang kurang dari 5, maka memenuhi syarat chi-square. Yang diambil adalah persen chi-square yaitu 0,000 atau kurang dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pola olahraga dengan kejadian diabetes mellitus. Nah, jadi tadi merupakan analisis bivariat. Selanjutnya kita melangkah ke analisis multivariat, di mana tujuannya adalah untuk menganalisis faktor yang paling berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus. Nah, analisis multivariat ini akan melalui 4 langkah. Yang pertama, kita akan mencari potensial covariat menggunakan regresi logistik univariat, yaitu variabel yang secara substansi berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana kita lihat p-value-nya harus kurang dari 0,25. Yang kedua, kita melakukan deteksi kolineritas, di mana untuk mengecek apakah variabel antar variabel independen itu terdapat korelasi. Dikatakan ada gejala kolineritas jika nilai R itu lebih dari 0,8. Yang ketiga, melakukan analisis regresi logistik multivariat dengan semua potensial kovariat. Dan yang keempat, kita melakukan uji variabel interaksi. Baik, kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama, mencari potensial kovariat menggunakan regresi logistik univariat. Nah, ketika diuji statistik didapatkan nilai signifikansinya adalah 0,021. Ini artinya p-value-nya itu kurang dari 0,25, sehingga variabel indeks massa tubuh itu masuk sebagai kandidat model. Kemudian yang kedua, variabel yang kedua yaitu variabel pengetahuan. Nah, nilai P-nya juga 0,000. Artinya 0,000 ini ya, artinya p-value-nya kurang dari 0,25. Jadi pengetahuan masuk sebagai kandidat model. Kemudian variabel pola makan. Variabel pola makan juga 0,000 sehingga masuk sebagai kandidat model. Dan yang terakhir adalah variabel pola olahraga. Pola olahraga juga didapatkan p-value-nya 0,000 sehingga masuk sebagai kandidat model. Untuk caranya adalah ini. Ya, jadi untuk cara analisis tadi adalah analyze, kemudian regresi, kemudian binary logistik, dan kita masukkan variabel dependennya adalah kejadian DM, kemudian kita uji satu-satu mulai dari IMT. Terus oke. Nah, maka yang akan muncul pada output adalah seperti ini. Jadi yang akan muncul pada outputnya
Ya, ini ya 0,021 seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian untuk variabel kedua, regresi, kemudian binari logistik, pengetahuan, IMT dikembalikan dulu ya. Pengetahuan, variatnya, terus oke. Ya. Nah, ini 0,000. Kemudian variabel ketiga, regresi, binari logistik, ini dikembalikan, kita ambil pola pakan, kemudian oke. Ya, 0,000. Dan variabel keempat, binari logistik, pola makan kembalikan, pola olahraga dimasukkan. Oke, 0,000 ya, sudah seperti ya, pada PowerPoint tadi. Selanjutnya adalah menguji, selanjutnya adalah menguji kolinearitas ya, kolinearitas. Seperti ini. Ya, jadi dari hasil ini tadi sudah ya. Nah, deteksi kolinearitas didapatkan bahwa ketika kita memasangkan masing-masing antara IMT dengan pengetahuan, IMT dengan pola makan, jadi untuk mendeteksi apakah antar satu variabel independen ini ada hubungan atau tidak. Jadi hasilnya adalah R-nya itu lebih dari 0,8. Semua rata-rata lebih dari 0,8. 0,8 ya, sehingga semua variabel yaitu 4 variabel ini masuk ke dalam kandidat model. Dan kita akan melanjutkan kepada melakukan analisis regresi logistik multivariat pada semua potensial kovariat. Nah, dari analisis uji statistik, ketika kita uji ya pola olahraga, IMT, pengetahuan DM dan pola makan, didapatkan bahwa nilai P dari signifikan dari IMT itu 0,814. Artinya dia lebih besar ya dari 0,05. Maka variabel IMT itu dieliminasi karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Jadi variabel yang dilanjutkan lagi adalah pola olahraga, pengetahuan DM, dan pola makan. IMT kita keluarkan. Selanjutnya, ketika IMT kita keluarkan, kita regresi lagi logistik multivariat, variabel indeks massa tubuh dikeluarkan, maka didapatkan pola olahraga 0,024, artinya sesuai atau sesuai dengan P, kemudian di bawah 0,05, kemudian pengetahuan 0,000, pola makan 0,025. Jadi semua variabel sudah signifikan, sehingga didapatkan variabel pola olahraga, pengetahuan, dan pola makan itu mempengaruhi kejadian diabetes mellitus, di mana variabel yang odds rasionya lebih tinggi, yang kita lihat dari nilai eksponen B-nya ini, adalah variabel pola makan, yaitu 0,154, yang berarti variabel ini merupakan variabel yang paling dominan ya, yang mempengaruhi kejadian diabetes mellitus di antara dua variabel yang lain. Selanjutnya, kita coba melakukan uji variabel interaksi. Jadi dari 4 variabel itu yang kita secara substansial bisa berpengaruh adalah pola makan dan pola olahraga, sehingga kita menguji apakah terjadi interaksi antara variabel itu. Nah, ketika diuji pola makan dengan pola olahraga didapatkan 0,625, artinya lebih dari 0,05, sehingga interaksi variabel pola makan dan pola olahraga itu tidak signifikan. Dan kesimpulannya adalah pola olahraga, pola makan, dan juga pengetahuan itu menjadi variabel yang berpengaruh terhadap kejadian diabetes mellitus. Nah, di mana hasil akhirnya ketika hubungan pengetahuan dan kejadian diabetes mellitus berdasarkan odds rasionya, orang yang mempunyai pengetahuan kurang baik mempunyai 0,014 kali terjadi diabetes mellitus dibanding dengan pengetahuan baik setelah dikontrol dengan variabel pola makan dan pola olahraga.
Sedangkan hubungan pola makan dengan kejadian diabetes mellitus, orang yang dengan pola makan tidak baik 0,154 kali terjadi diabetes mellitus dibanding yang mempunyai pola makan baik setelah dikontrol oleh variabel pengetahuan dan pola olahraga. Hubungan pola olahraga dengan kejadian diabetes mellitus didapatkan orang yang dengan pola olahraga yang tidak baik 0,129 kali terjadi diabetes mellitus dibanding yang mempunyai pola olahraga baik setelah dikontrol oleh variabel pengetahuan dan pola makan. Dan kesimpulannya bahwa ada hubungan antara indeks massa tubuh dengan kejadian diabetes mellitus. Ada hubungan pengetahuan dengan kejadian diabetes mellitus. Dan ada hubungan pola makan dengan kejadian diabetes mellitus. Ada hubungan pola olahraga dengan kejadian diabetes mellitus. Dan faktor yang berpengaruh adalah pengetahuan, pola makan, dan pola olahraga. Pola makan adalah faktor yang paling berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus. Orang dengan pola makan tidak baik 0,154 kali terjadi diabetes mellitus dibanding yang mempunyai pola makan baik setelah dikontrol dengan variabel pengetahuan dan pola olahraga. Ya, baik, demikian pemaparan kami tentang analisis statistik penerapan uji univariat, bivariat, dan multivariat. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat.